Meghan Markle, rumor kapal pesiar, dan Gemma Epstein. Ketika spekulasi digital menantang monarki modern selama bertahun-tahun, nama Meghan Markle selalu dibayangi oleh pemberitaan media. Dari masuknya ia ke keluarga kerajaan Inggris hingga kepergiannya bersama Pangeran Harry. Setiap babak kehidupannya telah dianalisis dengan intensitas global. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, sebuah rumor lama muncul kembali dengan kekuatan yang tak terduga, dipicu oleh sindiran yang dikaitkan dengan Elon Musk dan secara tidak langsung dikaitkan dengan Pangeran Andrew. Percikan yang menyulut kembali perdebatan adalah beredarnya tangkapan layar lama yang konon dari tahun 2016 yang menyebutkan undangan ke acara bahari di Kroasia. Bersamaan dengan itu, komentar di media sosial menunjukkan keberadaan foto-foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang terkait dengan lingkungan mewah dan elit internasional. Dari situ, narasi digital melakukan apa yang paling baik dilakukannya, memperkuat, berspekulasi, dan menghubungkan titik-titik tanpa konfirmasi. Beban. Istilah yang syarat penghakiman. Ungkapan gadis kapal pesiar kembali muncul di tengah perdebatan, sebuah label kontroversial yang secara historis digunakan untuk menyeratkan hubungan ambigu antara perempuan muda dan kalangan kaya. Dalam kasus Meghan, sindiran tersebut menunjukkan bahwa sebelum pernikahannya dengan keluarga kerajaan, ia sering mengunjungi lingkungan eksklusif yang terkait dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Sangat penting untuk menekankan bahwa tidak ada bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim tersebut. Tidak ada catatan resmi, kesaksian yang dikonfirmasi, atau bukti dokumenter untuk membuktikan keterlibatan apapun dalam aktivitas terlarang atau tidak pantas. Yang ada hanyalah rangkaian asosiasi yang dibangun berdasarkan dugaan, gambar yang terlepas dari konteksnya, dan kekuatan viral media sosial. Nama Pangeran Andrew muncul dalam percakapan ini lebih karena iklim kecurigaan yang mengelilingi elit global tertentu daripada fakta konkret apapun. Setelah skandal internasional yang terkait dengan Jeffrey Epstein, sindiran apapun tentang kapal pesiar, pertemuan pribadi, atau tokoh-tokoh aristokrat segera memicu kekhawatiran kolektif. Sensitivitas publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat dimengerti. Masalah muncul ketika kecurigaan menggantikan bukti. Budaya digital dan konstruksi narasi. Sebagai jurnalis yang mengkhususkan diri dalam analisis selebriti, jelas bahwa fenomena ini melampaui Meghan. Kita menghadapi pola budaya, kesulitan menerima mobilitas sosial ke atas tanpa mencari rahasia gelap di baliknya. Meghan beralih dari aktris Hollywood menjadi anggota aktif salah satu lembaga paling tradisional di dunia. Transisi ini menentang ekspektasi. Bagi sebagian orang, kisahnya melambangkan ambisi dan ketahanan. Bagi yang lain, hal itu menimbulkan ketidaknyamanan, teori-teori tumbuh subur di ruang ketegangan ini. Para pembela Duchess berpendapat bahwa ada komponen gender dalam persistensi rumor tersebut. Mereka berpendapat bahwa pria yang sering menghadiri acara-acara penting jarang dilabeli dengan istilah-istilah yang merendahkan, sementara wanita dikenai pengawasan moral. Dari perspektif ini, narasi tersebut tidak bertujuan untuk mengklarifikasi fakta, melainkan untuk merusak reputasi. Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa mereka yang memasuki lembaga-lembaga seperti monarki harus menerima pengawasan publik yang lebih ketat. Diskusi tersebut, kata mereka, adalah bagian dari kontrak implisit dengan ketenaran dan simbolisme kerajaan. Namun, bahkan di sektor ini pun diakui bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuat pernyataan kategoris. Faktor Elon Musk dan perjuangan untuk kebenaran. Elemen baru dalam perdebatan yang diperbarui ini adalah sosok Elon Musk. Pengusaha ini telah berulang kali membela pandangan luas tentang kebebasan berekspresi di platform digital. Dari perspektif Pangeran Harry yang telah memperingatkan di berbagai forum tentang bahaya misinformasi, filosofi ini dapat menjadi masalah. Harry berpendapat bahwa kata-kata yang dipublikasikan secara online tidak netral. Kata-kata tersebut membentuk persepsi, memengaruhi perilaku, dan dapat menyebabkan kerugian nyata. Dari perspektif ini,
sekadar sindiran tentang foto yang belum dipublikasikan, bahkan jika tidak ada bukti yang pernah disajikan, sudah cukup untuk menimbulkan badai reputasi. Bagi Meghan, dampaknya berlipat ganda. Hal ini tidak hanya menghidupkan kembali episode tekanan media sebelumnya, tetapi juga menempatkan masa lalu mereka kembali di bawah pengawasan publik. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab jurnalistik dengan demikian menjadi konflik kekuatan simbolis. Kegigihan masa lalu di era memori tak terbatas. Aspek yang paling mengungkapkan dari episode ini bukanlah tuduhan itu sendiri, tetapi lamanya keberadaan tuduhan tersebut. Bertahun-tahun telah berlalu sejak keluarga Sussex meninggalkan tugas kerajaan mereka dan menetap di Amerika Serikat. Mereka telah mengejar proyek media, inisiatif filantropi, dan berbicara tentang kesehatan mental. Namun, fragmen dari kehidupan mereka sebelumnya muncul kembali secara siklis. Era digital tidak melupakan. Arsip virtual berfungsi sebagai repositori permanen gambar, komentar, dan rumor. Sebuah tangkapan layar dapat menghidupkan kembali perdebatan yang tampaknya telah selesai. Dalam konteks ini, identitas publik menjadi medan pertempuran yang konstan. Ketertarikan sosial pada menemukan kembali diri sendiri berdampingan dengan penolakan untuk menerima transformasi tersebut. Ketika seseorang melintasi batas-batas sosial, dari aktris menjadi bangsawan wanita, dari anggota aktif menjadi tokoh independen, narasi kolektif mencari koherensi. Jika evolusi tersebut terbukti terlalu mengganggu, narasi kompensasi akan muncul. Pada Agustus 2024, selama kunjungannya ke Kolombia, Pangeran Harry sekali lagi menempatkan dirinya di pusat perdebatan internasional. Tanpa menyebut nama, ia menyampaikan pesan yang banyak ditafsirkan sebagai kritik langsung terhadap taipan teknologi Elon Musk dan manajemennya terhadap X, jejaring sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Kata-katanya terukur namun tegas. Ia berbicara tentang tanggung jawab yang datang dengan memiliki pengaruh di era digital dan memperingatkan bahwa ketika mereka yang mengendalikan platform besar tidak bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab, hasilnya seringkali adalah peningkatan ketegangan sosial. Itu bukan komentar spontan, itu adalah pernyataan yang tegas. Peringatan dari Kolombia. Harry fokus pada poin penting, garis batas yang semakin kabur antara wacana daring dan konsekuensinya di dunia nyata. Membiarkan konten palsu atau menyesatkan tetap ada di internet atau lebih buruk lagi, diperkuat, dapat memperburuk konflik yang sudah memanas. Konteksnya sangat penting. Beberapa minggu sebelumnya, sebagian wilayah Inggris dan Irlandia Utara mengalami kerusuhan yang terkait dengan retorika anti-imigran sayap kanan. Banyak analis menunjukkan bahwa kerusuhan ini tidak muncul begitu saja, melainkan setelah berminggu-minggu retorika yang menghasut dan disinformasi yang tersebar di media sosial. Tanpa menuduh siapapun secara langsung, Duke of Sussex mengisyaratkan bahwa moderasi yang longgar dan pesan-pesan provokatif tertentu dari akun-akun dengan jangkauan yang sangat luas dapat berkontribusi pada iklim di mana posisi ekstrem berkembang. Kritik tersebut tidak ditujukan hanya pada satu orang, tetapi pada model manajemen yang memprioritaskan kebebasan berekspresi yang hampir mutlak daripada menahan dampak buruk sosial. Kebebasan berekspresi versus tanggung jawab. Debat yang mendasari kontroversi ini bersifat global. Di satu sisi, ada mereka yang membela kebebasan berekspresi yang hampir tak terbatas, bahkan jika itu berarti penyebaran ide-ide palsu atau menyinggung. Di sisi lain, suara-suara seperti Harry berpendapat bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab dapat menjadi risiko struktural di dunia, di mana satu pesan dapat menjangkau jutaan layar dalam hitungan detik. Sejak kepergian resminya dari keluarga kerajaan Inggris, Harry telah memfokuskan sebagian besar pekerjaannya di depan publik pada kesehatan mental, melindungi kelompok rentan, dan keamanan digital. Dia tidak berbicara dari teori. Dia dan istrinya telah menjadi target kampanye pelecehan daring, rumor yang terus-menerus, dan narasi yang terdistorsi. Baginya, membiarkan akun-akun terkenal menyebarkan informasi yang salah bukanlah tindakan netral.
itu adalah keputusan dengan konsekuensi manusiawi. Meghan Markle dan biaya emosional dari pengawasan. Pengalaman Meghan Markle menambahkan dimensi pribadi pada konflik ini. Sejak hubungannya dengan Harry, dia telah menghadapi paparan media yang intens, ditandai dengan kritik, rumor, dan kampanye fitnah yang diperkuat di media sosial. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Meghan khawatir pola disinformasi yang sama yang menandai masa tersulitnya dapat terulang di lingkungan digital di mana moderasi semakin longgar. Baginya, perdebatan ini bukanlah hal yang abstrak atau ideologis. Ini adalah masalah keamanan, martabat, dan kesejahteraan emosional. Melihat tokoh-tokoh teknologi meremehkan kekhawatiran tentang disinformasi atau menggambarkan semua kritik sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi menurut pengalamannya, dapat menjadi langkah mundur. Ini bukan tentang membungkam opini, tetapi tentang mencegah kebohongan sistematis dijadikan senjata. Apakah ada serangan langsung dari Musk terhadap Meghan? Di luar sikap politik dan etika, pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Apakah ada konfrontasi langsung antara Elon Musk dan Meghan Markle? Hingga saat ini, tidak ada bukti serangan pribadi langsung dan berkelanjutan oleh Musk terhadap Duchess of Sussex. Namun, ada komentar sporadis dan iklim spekulasi yang telah mengaitkan nama mereka lebih dari satu kali. Episode yang paling mencolok bukanlah serangan, tetapi rumor. Komentar yang mengubah segalanya. Pada tahun 2022, sebuah teori yang mengejutkan sekaligus rapuh mulai beredar. Kemungkinan hubungan romantis antara Meghan Markle dan Elon Musk. Hipotesis itu tampak seperti sesuatu yang berasal dari karya fiksi, tetapi bukan muncul begitu saja. Percikan api itu berasal dari pernyataan publik oleh jurnalis dan penulis Inggris, Tina Brown, yang terkenal karena analisisnya tentang dunia Windsor dan penulis buku The Palace Papers. Selama pembicaraan di Festival Sastra Henley, Brown merefleksikan kehidupan baru Sussex setelah meninggalkan monarki. Dalam konteks itu, ia menyebutkan dengan nada yang spekulatif dan provokatif bahwa Meghan sekarang berada di lingkungan yang didominasi oleh miliarder teknologi, di mana tokoh-tokoh seperti Musk menjadi bagian dari lanskap sosial. Komentar tersebut yang lebih bersifat anekdot daripada tegas, cukup bagi sebagian orang untuk menafsirkannya sebagai sindiran. Montecito, kekayaan, persepsi, dan narasi. Setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka, Harry dan Meghan menetap di Montecito, California. Daerah yang dikenal sebagai tempat tinggal para selebriti, eksekutif, dan tokoh teknologi. Di sana, kekayaan memiliki skala yang berbeda. Menjadi seorang jutawan tidak selalu membuat Anda berbeda. Bahkan bisa tampak sederhana dibandingkan dengan kekayaan yang sangat besar. Brown menunjukkan bahwa, di luar payung keuangan monarki, pasangan Sussex tidak lagi bersaing dalam liga ekonomi yang sama dengan beberapa tetangga mereka. Pengamatan tentang status dan persepsi ini ditafsirkan ulang oleh sebagian orang sebagai komentar tentang aspirasi atau kemungkinan koneksi strategis. Dalam hitungan jam, apa yang tadinya merupakan refleksi tentang konteks sosial berubah menjadi narasi viral. Beginilah cara kerja ekosistem digital kontemporer. Sebuah frasa yang ambigu dapat berubah menjadi berita utama global. Refleksi era digital. Hubungan romantis yang diduga tersebut tidak pernah didukung oleh bukti. Tidak ada konfirmasi, pertemuan yang terdokumentasi, atau pernyataan resmi untuk mendukungnya. Pada dasarnya, ini adalah contoh bagaimana spekulasi dapat menyebar ketika selebriti, kekuasaan, dan teknologi bertemu. Secara paradoks, episode ini memperkuat argumen utama Harry. Kecepatan penyebaran rumor menunjukkan perlunya tanggung jawab dalam pengelolaan platform digital. Dalam lingkungan di mana monetisasi perhatian lebih diutamakan daripada kebenaran, garis antara informasi dan hiburan menjadi kabur. Dan ketika protagonisnya adalah tokoh-tokoh terkenal, konsekuensinya bisa bersifat pribadi dan mendalam. Dari lelucon pribadi hingga spekulasi global. Komentar tersebut diangkat oleh media seperti The Telegraph dan dari sana berkembang dengan sendirinya.
dalam beberapa jam, forum online, saluran YouTube, dan tabloid mulai berspekulasi tentang hubungan hipotetis antara Meghan dan Mas. Tidak ada bukti hubungan pribadi atau hubungan romantis apapun. Namun, kombinasi dua tokoh yang sangat terkenal itu cukup untuk memicu imajinasi kolektif. Keduanya memiliki ciri-ciri tertentu. Mereka adalah tokoh yang kontroversial, mereka menguasai bahasa disrupsi, dan mereka telah menantang struktur kekuasaan tradisional. Mas melalui teknologi dan kebebasan berekspresi, Meghan melalui perpisahannya dengan monarki Inggris dan narasi tentang kemerdekaan dan kesehatan mentalnya bersama Pangeran Harry. Bagi sebagian pengamat, hipotesis itu murni satair. Bagi yang lain, komentar tersebut memicu narasi yang terus-menerus, gagasan bahwa Meghan strategis, ambisius, dan berorientasi pada status, narasi yang telah mengikutinya sejak ia bergabung dengan keluarga kerajaan. Latar belakang, ambisi, gender, dan persepsi publik. Di luar nama Mas, yang benar-benar beresonansi adalah sindiran yang mendasarinya. Komentar Brown memanfaatkan persepsi bahwa Meghan selalu mencari platform tertinggi berikutnya. Para kritikusnya menafsirkan komentar tersebut sebagai konfirmasi atas kecurigaan itu. Para pembelanya melihatnya sebagai karikatur yang tidak adil, mereduksi perjalanan kariernya menjadi oportunisme sosial. Komponen gender tidak dapat dihindari. Dalam sejarah budaya selebriti baru-baru ini, perempuan yang mendaki tangga sosial sering dicap sebagai orang yang perhitungan atau mementingkan diri sendiri, sementara laki-laki jarang menghadapi penilaian moral yang sama. Istilah pendaki sosial sering muncul dalam wacana digital seputar Meghan, memperkuat interpretasi yang memprioritaskan kecurigaan daripada prestasi. Dalam konteks ini, lelucon Brown bukan hanya komentar ringan. Itu adalah katalis yang menghidupkan kembali perdebatan laten tentang kekuasaan, uang, dan legitimasi. Kembalinya hantu Andrew. Kontroversi tersebut mengambil arah yang lebih rumit ketika mulai secara tidak langsung dikaitkan dengan skandal Pangeran Andrew. Setelah pencabutan gelar dan fungsi publiknya karena hubungannya dengan pemodal Jeffrey Epstein, internet sekali lagi menjadi lahan subur bagi teori dan daur ulang tuduhan. Dalam iklim kecurigaan ini, gambar-gambar lama muncul kembali yang konon menunjukkan Meghan di atas kapal pesiar bersama Andrew sekitar tahun 2010. Foto-foto tersebut beredar luas, disertai dengan keterangan yang sugestif dan garis waktu yang disusun tanpa verifikasi yang ketat. Bagi audiens yang mengonsumsi informasi dengan kecepatan luar biasa, kombinasi tersebut sangat eksplosif. Seorang bangsawan yang tercoreng, seorang duchess yang kontroversial, dan citra pesta eksklusif di laut. Verifikasi dari viral menjadi fiksi. Namun, investigasi dan upaya pengecekan fakta selanjutnya membantah narasi tersebut. Beberapa analisis menyimpulkan bahwa wanita dalam gambar tersebut bukanlah Meghan Markle, tetapi diduga Alexandra Escat, seorang model yang aktif di kalangan sosial Eropa selama periode tersebut. Kebingungan tersebut berasal dari kemiripan fisik yang dangkal yang diperkuat oleh filter digital dan kurangnya konteks. Setelah tuduhan tersebut mendapat daya tarik, koreksi gagal mencapai tingkat penyebaran yang sama. Pola ini, kebohongan menyebar, koreksi menghilang, sering terulang di era hiperkonektivitas. Ini bukan pertama kalinya Meghan menghadapi gelombang informasi yang salah. Dari rumor tentang kehidupannya sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan hingga interpretasi wawancara yang menyimpang, citranya selalu menjadi sasaran narasi yang kontradiktif. Budaya digital dan kampanye fitnah. Beberapa analis menggambarkan munculnya kembali tuduhan ini sebagai bagian dari kampanye terkoordinasi untuk merusak citranya. Yang lain menafsirkannya hanya sebagai hasil organik dari algoritma yang memberi penghargaan pada konten kontroversial. Yang benar adalah bahwa kejatuhan publik Andrew menciptakan kekosongan narasi yang banyak orang coba isi dengan koneksi baru. Dalam proses itu, fakta yang terbukti dicampur dengan asumsi dan ingatan yang salah dikaitkan. Fenomena ini mengungkapkan dinamika struktural. Ketika seorang tokoh berpengaruh jatuh,
publik berusaha memahami besarnya sistem yang mengelilinginya. Dalam pencarian itu, orang-orang terdekat terseret ke dalamnya. Bahkan, ketika tidak ada bukti, langsung keterlibatan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Episode ini juga membuka kembali debat yang lebih luas tentang peran platform digital dan kebebasan berekspresi yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Elon Musk. Di mana batas antara hak untuk menyatakan pendapat dan tanggung jawab untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Bagi Harry yang telah secara terbuka memperingatkan tentang dampak buruk misinformasi, penyebaran viral semacam ini justru mewakili risiko yang telah ia kecam selama bertahun-tahun. Narasi yang tidak berdasar yang berdampak pada reputasi kerajaan. Sejak hubungannya dengan Pangeran Harry menjadi publik, Meghan Markle terus-menerus menjadi sorotan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sebuah episode baru telah menyoroti sejauh mana budaya digital kontemporer dapat mendaur ulang rumor, mendekontekstualisasi gambar, dan mengubah sindiran menjadi kepastian yang tampak. Di tengah badai media ini bukan hanya Meghan, tetapi juga runtuhnya identitas institusional Pangeran Andrew dan cara kejatuhannya menghidupkan kembali narasi konspirasi yang menyeret pihak ketiga tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Tokoh protagonis yang tidak disadari dalam kisah ini adalah Meghan Markle. Sejak bergabung dengan keluarga kerajaan Inggris, masa lalunya sebagai aktris telah diteliti secara cermat. Foto-foto lama, penampilan publik, dan hubungan kerja sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry telah ditafsirkan ulang berulang kali di bawah narasi yang mencurigakan yang sering mengabaikan fakta yang dapat diverifikasi. Pemicu terbaru adalah munculnya kembali gambar-gambar yang diambil bertahun-tahun lalu di sebuah kapal pesiar yang digunakan oleh beberapa kelompok daring sebagai bukti dugaan hubungan yang tidak pantas dengan Pangeran Andrew. Namun, investigasi jurnalistik dan laporan yang terverifikasi mengklarifikasi bahwa wanita dalam foto tersebut bukanlah Meghan, melainkan Alexandra Escott. Meskipun demikian, koreksi faktual tersebut bersaing, seperti yang sering terjadi dengan versi yang jauh lebih sensasional dan viral. Efek domino. Setelah kejatuhan Andrew. Kejatuhan Andrew di depan publik bukanlah insiden yang terisolasi. Hubungannya dengan Jeffrey Epstein menandai salah satu babak tergelap bagi monarki Inggris dalam beberapa dekade. Meskipun sang pangeran berulang kali membantah melakukan kesalahan apapun, hubungannya dengan Epstein yang dihukum karena kejahatan seksual memicu krisis institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 30 Oktober 2025, Raja Charles III mengambil langkah bersejarah. Dari Istana Buckingham, proses pencabutan semua hak istimewa kerajaan yang tersisa dari Andrew secara resmi diumumkan. Ini bukanlah teguran simbolis atau penyesuaian yang dilakukan secara diam-diam. Ini adalah pembongkaran identitas institusionalnya secara publik dan definitif. Andrew kehilangan gelar, kehormatan, dan sapaan. Ia tidak lagi dapat menggunakan sebutan yang mulia atau bahkan gelar pangeran dalam acara resmi. Ia akan dikenal hanya sebagai Andrew Mountbatten Windsor, sebutan yang menandai kembalinya ia ke ranah pribadi. Bagi banyak analis, tindakan ini lebih dari sekadar sanksi individu. Ini mewakili pernyataan prinsip. Darah bangsawan tidak lagi menjadi perisai otomatis terhadap pertanggungjawaban. Beberapa hari kemudian, pada 2 November 2025, Menteri Pertahanan saat itu, John Healey, mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara televisi BBC bahwa pemerintah Inggris juga mempertimbangkan untuk mencabut gelar kehormatannya sebagai wakil laksamana di Angkatan Laut Kerajaan. Meskipun bersifat seremonial, gelar ini melambangkan kepercayaan dan kehormatan militer. Mempertahankannya, menurut para kritikus, tidak sesuai dengan besarnya kerusakan reputasi. Kekosongan yang diisi oleh rumor. Setiap skandal menciptakan kekosongan naratif. Ketika tokoh terkenal jatuh dari kehormatan, publik mencari penjelasan yang lebih luas, koneksi tersembunyi, dan skema rahasia. Di lahan subur, inilah teori dan asosiasi yang dipaksakan berkembang. Gambar-gambar kapal pesiar muncul kembali dalam konteks ini.
Logika implisitnya sederhana. Jika Andrew pernah dikaitkan dengan tokoh-tokoh kontroversial di masa lalu, foto apapun yang mungkin menunjukkan hubungan dengan selebriti lain akan sesuai dengan pola yang sama. Asosiasi tersebut meskipun tidak berdasar menyebar dengan cepat. Di era digital, sebuah gambar yang diambil di luar konteks dapat dibagikan ribuan kali sebelum verifikasi mencapai audiens yang sama. Perjalanan karier Meghan sebelum pernikahannya terdokumentasi dengan jelas. Penampilan di serial televisi, acara promosi, dan keterlibatan publik yang dapat dilacak. Namun, di pengadilan opini publik, pengulangan dapat menyamar sebagai kebenaran. Rumor yang berulang memperoleh penampilan sebagai fakta, meskipun tidak memiliki dasar apapun. Mengapa nama Musk masuk dalam percakapan? Sementara itu, beberapa komentator menyarankan bahwa pengungkapan yang dikaitkan dengan pengusaha Elon Musk dapat berdampak pada tokoh publik yang secara tidak langsung terkait dengan lingkaran kerajaan. Meskipun tidak ada bukti terverifikasi untuk mendukung konsekuensi hukum bagi Meghan, sekadar sindiran tersebut memicu berita utama spekulatif. Di sini kita melihat pola yang jelas. Budaya clickbait memprioritaskan dampak emosional daripada verifikasi faktual. Pertanyaan, akankah ada konsekuensi yang berat? Lebih menguntungkan daripada jawaban berbasis data. Dan ketika melibatkan nama-nama yang dikenal secara global, minatnya berlipat ganda. Andrew dan titik balik moral. Kasus hukum yang melibatkan Andrew dan Virginia Giuffre disebutkan dalam proses hukum sebelumnya bukan hanya konflik hukum. Itu menjadi simbolis. Bagi sebagian besar masyarakat, itu mewakili momen ketika suara-suara yang secara historis dibungkam menemukan resonansi di hadapan struktur kekuasaan. Meskipun prosesnya berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan, dampak institusionalnya tetap ada. Monarki Inggris yang sudah menghadapi pertanyaan tentang relevansinya di masa kini, menghadapi dilema melindungi tradisi atau memprioritaskan kredibilitas publik. Keputusan Charles III ditafsirkan sebagai pilihan yang terakhir. Anatomi disinformasi. Episode ini menggambarkan beberapa mekanisme yang menjadi ciri khas era digital. Dekontekstualisasi visual. Gambar lama digunakan kembali dengan narasi baru. Asosiasi berdasarkan kedekatan. Menyarankan keterkaitan tanpa bukti langsung. Amplifikasi algoritmik. Platform yang memberi penghargaan pada konten yang syarat emosi. Koreksi tertunda. Kebenaran seringkali menyebar lebih lambat daripada rumor. Dalam kasus foto kapal pesiar, klarifikasi bahwa wanita yang difoto adalah Alexandra Escat dipublikasikan oleh berbagai media. Namun, versi sensasional telah mencapai khalayak yang cukup luas. Kesenjangan antara viralitas dan kebenaran ini adalah salah satu tantangan besar jurnalisme kontemporer. Pilihannya sangat jelas, melindungi salah satu anggota keluarga sendiri atau melindungi kredibilitas lembaga. Ketika Charles III memutuskan untuk mengizinkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya diambil terhadap saudaranya, ia memperjelas bahwa perdebatan tersebut jauh melampaui konflik keluarga. Ini bukan hanya tentang Pangeran Andrew. Masa depan monarki Inggris dipertaruhkan. Charles III memahami bahwa konteks sejarah tidak memberi ruang untuk ambiguitas. Tekanan sosial, pengawasan media, dan tuntutan pertanggungjawaban telah mencapai titik tanpa kembali. Dengan tidak campur tangan untuk membendung dampak institusional, Raja memposisikan dirinya sebagai penguasa yang bersedia menghadapi kenyataan yang tidak nyaman, bahkan ketika hal itu menyerang jantung keluarganya sendiri. Bagi Andrew, hasilnya sangat menghancurkan. Dari seorang veteran perang dan perwakilan resmi kerajaan, ia menjadi warga negara biasa yang hanya menggunakan nama keluarganya. Dicopot dari tugas-tugas publik, penghargaan militer, dan dukungan simbolis yang telah mendefinisikan identitasnya selama beberapa dekade. Kejatuhannya menandai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa generasi terakhir. Penghapusan lengkap dan formal seorang pangeran dari kehidupan kerajaan yang aktif. Namun dampaknya melampaui hal-hal pribadi.
Bagi publik, peristiwa itu melambangkan pergeseran budaya yang mendalam. Status tidak lagi dianggap sebagai perlindungan otomatis, dan lembaga tertua di Inggris Raya menunjukkan bahwa ia dapat dipaksa untuk bertransformasi ketika keadilan dan hati nurani kolektif menuntutnya. Pada akhirnya, itu bukan hanya pencabutan gelar. Itu adalah akhir dari sebuah era bagi seorang pria dan ujian yang menentukan bagi kerajaan. Kasus Andrew Mountbatten Windsor mengukuhkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan, jika tidak terkendali, dapat terkikis dengan cepat, dan bahwa pertanggungjawaban, meskipun terlambat, tetap memiliki bobot historis yang tidak dapat diabaikan.